Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifatri Ananda dari kelompok 8 dan teman saya Nadia Alfiani Fitria. Dalam video ini akan membahas tentang pengembangan silabus pembelajaran pada kurikulum 2013. Topik yang dibahas dalam video ini, yang pertama ada pengertian silabus, yang kedua ada landasan pengembangan silabus, yang ketiga ada prinsip pengembangan silabus, yang keempat ada komponen pengembangan silabus, dan yang kelima ada langkah-langkah pengembangan silabus. Apa sih silabus itu? Menurut Badan Standar Nasional Pendidikan, silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber atau bahan atau alat belajar. Landasan pengembangan silabus yaitu ada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang kedua ada Peraturan Bersama Mendikbud dan Kepala BKN Nomor 03 III PB 2011 dan Nomor 8 Tahun 2011 tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional pamong belajar dan angka kreditnya. Yang ketiga ada Permenpan dan RB nomor 15 tahun 2010 tentang jabatan fungsional pamong belajar dan angka kreditnya. Yang keempat ada Permendikbud RI nomor 39 tahun 2013 tentang petunjuk teknis jabatan fungsional pamong belajar angka kreditnya. Yang keempat ada Permendikbud nomor 20 tahun 2006 tentang standar kompetensi lulusan. Yang keenam ada Permendikbud nomor 21 tahun 2016 tentang standar isi pendidikan dasar dan menengah. Dan terakhir ada Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah. Prinsip pengembangan silabus ada 8. Yang pertama, ilmiah, yaitu keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Yang kedua, ada relevan, yaitu cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat pengembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Yang ketiga ada sistematis, yaitu komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetisi. Yang keempat ada konsisten, yaitu adanya hubungan yang konsisten antara kompetisi dasar, indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian. Yang kelima ada memadai, yaitu cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Yang keenam ada aktual dan kontekstual, yaitu cakupan indikator, materi pokok, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian memperhatikan pengembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. Yang ketujuh ada fleksibel, yaitu keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi keberagaman peserta didik, pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di madrasah dan tuntutan masyarakat. Yang terakhir ada menyeluruh, yaitu komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi
atau kognitif, afektif, dan psikomotor. Komponen pengembangan silabus. Yang pertama ada identitas mata pelajaran, yang kedua ada identitas sekolah, yang ketiga ada kompetensi inti, yang keempat ada kompetensi dasar, yang kelima ada indikator pencapaian kompetensi, yang keenam ada materi pokok, yang ketujuh ada pembelajaran, yang kedelapan ada penilaian, yang kesembilan ada alokasi waktu, dan yang terakhir ada sumber belajar. Langkah-langkah pengembangan silabus. Yang pertama ada mengkaji kompetensi inti dan kompetensi dasar. Yang kedua ada mengidentifikasi materi pokok pembelajaran. Yang ketiga ada mengembangkan kegiatan. Yang keempat ada merumuskan indikator pencapaian kompetensi dasar. Yang kelima ada menentukan jenis penilaian. Yang keenam ada menentukan alokasi waktu, dan yang terakhir ada menentukan sumber belajar. Sekian dari kelompok kami. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.